Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saya mengajak saya dan kita semua untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hakikat dari kita sudah melaksanakan ibadah saum Ramadan kemarin adalah takwa. Takwa merupakan kata kunci kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bisa saja melaksanakan qiyamul lail, bisa saja melaksanakan saum, bisa saja membaca Al-Quran, tapi belum tentu dia bisa bertakwa. Bahkan kita hidup sekarang di zaman di mana orang bisa berkamuflasi dengan melakukan semua amal-amal ketakwaan sementara dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca satu hadis yang terus terang begitu memukul tentang orang yang menurut persepsi kita yakin dia pasti masuk surga. Tak ada yang membuat atau tak ada alasan yang menunjukkan bahwa dia akan masuk dalam neraka Allah. Pertama adalah orang yang ketika Allah memberikan ilmu agama, dia menghabiskan hari-harinya untuk mengajarkan agama ini di tengah umat. Waktu hidupnya dihabiskan untuk itu. Pagi, siang, malam, sore. Dia mengajar, dia menulis. Orang yang salah dia luruskan, orang yang bengkok dia luruskan, orang yang bermaksiat, alhamdulillah dengan dakwah yang dia sampaikan akhirnya berubah, bertaubat. Orang yang tidak tahu dia kasih tahu, orang yang tidak pernah sholat dia ajari sholat, orang yang tidak mengerti Al-Quran dia ajari Al-Quran. Tapi begitu di hari berbangkit dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyampaikan semua kebaikan yang sudah dia lakukan itu, Allah jawab sama dia, atau Allah mengungkapkan satu kalimat yang mengejutkan, kau dusta. Ada juga orang yang menghabiskan rezeki atau mendapat rezeki harta, dan tidak ada orang yang tidak mengenalnya kecuali dia adalah orang dermawan. Tidak ada orang yang datang ke rumahnya kecuali tidak pernah dengan tangan hampa keluar. Tidak ada anak orang susah kecuali dia sekolahkan. Tidak ada orang sakit kecuali dia obatin. Rumah sakit, sekolah, madrasah, pesantren, segala kebaikan dia buat. Dan ketika Allah tanya, untuk apa kau habiskan harta yang kuberikan kepadamu? Untuk bertakwa, untuk berderma di jalanmu ya Allah. Allah jawab apa? Kau dusta kau, bohong kau. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang yang habis waktunya untuk berperang di jalan Allah. Dia menghadapi musuh Allah sampai akhirnya dia terbunuh. Tapi ketika berbangkit Allah mengatakan, kau pembohong kau. Tiga orang ini akhirnya Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Orang yang hari-harinya habis waktunya untuk menegakkan agama Allah, tapi Allah mengatakan dusta kamu. Orang yang jutaan orang mungkin berubah baik karena mendengarkan dakwahnya.
tapi Allah mengatakan kau dusta. Nah, persoalannya di mana ini? Kekuatan amal soleh kita tidak terletak pada seberapa bagus kita mengerjakannya, tapi kekuatan amal soleh kita itu terletak pada seberapa ikhlas kita melakukannya. Dan ikhlas itu terletak di hati kita, langsung di mana tempat bersarangnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu sebenarnya fokusnya hati kita kepada apa yang Allah janjikan dalam hidup kita. Ikhlas itu kita paham bahwa harga diri kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini kita cuma mampir. Dan kita tidak penghuni bumi, kita bukan penduduk bumi, kita penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali amal soleh kita itu semua dengan bahasa ikhlas kita. Berapa banyak orang yang berlelah-lelah puasa, berapa banyak orang yang berlelah-lelah melakukan kebaikan, tapi Allah marah kepada mereka karena mereka tidak melakukannya dengan ikhlas. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya di malam hari untuk sujud kepada Allah, bahkan mungkin mereka menangis, tapi Allah marah kepada mereka karena mereka tidak ikhlas. Berapa banyak orang yang kemudian dia bisa berangkat ke masjid, setiap ada azan dia berangkat ke masjid, tapi Allah marah sama dia karena dia tidak ikhlas. Hari ini kita juga melihat banyaknya pameran atau parade orang-orang yang menginginkan dunia, tapi mereka meminjam bahasa agama untuk menunjukkan seakan-akan mereka adalah orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginginkan jabatan, dia menghabiskan waktunya dari satu pintu masjid ke pintu masjid yang lain, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain. Kita mengira bahwa dia melakukan itu semua karena Allah, tapi tidak. Dia melakukan itu semua karena dia berharap sesuatu dari dunia. Jamaah yang mulia, semoga kehadiran kita pada hari ini adalah kehadiran yang kita hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala saja, walaupun itu berat. Kenapa saya mengatakan itu berat? Karena yang tidak suka kita masuk surga itu bukan setan ternyata. Kalau setan memang sudah dari sononya dia tidak mau, tapi dia tidak punya kekuasaan untuk merusak kita. Dalam surat Ibrahim dinyatakan nanti ketika yaumul mahsyar sudah dibentang dan semua orang sudah masuk surga dan sudah masuk neraka, maka dipanggillah iblis untuk bicara di hadapan semua penghuni neraka. Para penghuni neraka mengatakan, ya Tuhan, inilah yang telah menyebabkan kami masuk ke dalam neraka. Maka iblis bicara, hai sekalian manusia, kalian tahu kan bahwa Allah telah menetapkan satu janji dan janji Allah benar. Dan aku telah menjanjikan sesuatu kepada kalian dan janjiku adalah dusta. Aku tidak punya kekuasaan kepada kalian, sama seperti kalian tidak berkuasa atas diriku. Sehingga ketika aku menyuruh kalian untuk berzina, kalau kalian tidak mau sebenarnya tidak ada masalah. Aku tidak berdaya untuk memaksa kalian, tapi kalian mau. Kalau kalian sebenarnya tidak puasa, tidak ada urusan. Kalian tidak bisa menyalahkan aku. Karena kalau kalian tetap berpuasa, aku tidak berdaya. Kalau kalian tetap sholat, aku tidak berdaya. Kalau kalian tetap melakukan kebaikan, aku tetap tidak berdaya. Jangan salahkan aku di sini. Kalau bahasa Qur'annya, lumu anfusakum, tuduh dirimu sendiri. Bukankah aku sudah kalian lihat kita sama di sini? Bukankah kita sudah diingatkan bahwa sebenarnya neraka tempat yang keji untuk kita? Nauzubillah. Saya tercipta. Maka siapa yang kita patut tanya? Saya ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Apa bahasa atau kata kunci yang bisa kita ambil ketika kita 1 bulan Ramadan kemarin? Nafsu. Kalau kita bilang ini adalah hari kemenangan, itu karena kita mampu menundukkan nafsu kita pada maunya Allah. Tapi saya khawatir ini adalah hari kekalahan, karena hari ini kita sudah membiarkan nafsu kita merencanakan apa yang dia mau, tapi Allah tidak mau. Nafsu kita sudah mengatakan, aku akan pergi lagi ke sana, aku akan berbuat ini, aku akan berbuat ini. Yang kita tahu betul di hati kecil kita bahwa sebenarnya Allah tidak suka itu kita lakukan. Kata kuncinya cuma pada nafsu. Berapa banyak orang yang bisa menang dalam kehidupannya adalah ketika dia menundukkan nafsunya. Tapi berapa banyak orang yang gagal dalam kehidupan dunianya adalah ketika dia dikalahkan oleh nafsunya. Siapa itu nafsu? Diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Satu hari Allah mengingatkan melalui satu hadis bahwa jika saja kita membandingkan kenikmatan dunia dengan surga, maka jika jari telunjuk kita masukkan ke dalam lautan dan kita melihat sisa air dalam jari telunjuk kita, itulah kesenangan dunia, sementara lautan itu adalah kesenangan surga. Jangan pernah pamer di hadapan Allah dengan kenikmatan dunia. Kenapa tidak boleh pamer? Karena bagi Allah dunia ini cuma seperti sayap nyamuk saja. Kau usah merasa hebat karena hartamu, kau usah merasa hebat karena jabatanmu, kau usah merasa hebat karena popularitasmu. Karena tidak ada satu manusia yang bisa menguasai dunia ini seluruhnya. Orang yang paling kaya sekalipun dia tidak pernah bisa membangun rumah sebesar kota ini. Kalau kita mengatakan rumah orang itu besar sekali, di mata Allah tidak ada harga satu rumah kalau tidak ada orang yang membaca Al-Quran atau orang yang sholat di dalamnya. Bahkan Nabi mengatakan, rumah yang tidak ada Al-Quran dibaca atau sholat ditegakkan, itu di mata Allah sama dengan kuburan. Jangan pernah menganggap kita berharga karena apa yang kita miliki. Seorang bisa saja menghargakan dirinya. Berapa waktu yang lalu ada perempuan yang menghargakan dirinya 80 juta short time. All the time, all the night, dia bisa berharga 250 juta. Buatlah dia menghargakan dirinya 500 juta. Berapa tahun dia bisa melacurkan dirinya? Sementara Allah telah membeli harga kita itu jauh lebih mahal dari sekedar ratusan juta ini. Mau tahu berapa harga Allah kita beli tiap hari? Dibeli Allah kita tiap hari. Kalau dikumpulkan semua kekayaan orang kaya di muka bumi, dan bahkan semua kekayaan yang belum dimiliki manusia di muka bumi, itu masih jauh lebih murah dari harga sholat sunat sebelum subuh yang kita kerjakan ini. Karena di mata Allah harga sholat sunat sebelum subuh itu jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Maka jangan pernah jualan dengan dunia ini, karena Allah tidak pernah membeli kita dengan dunia ini. Allah membeli kita dengan kekayaan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah ada satu manusia pun di sekarang ini yang bisa merasakan kenikmatan seperti itu. Bahkan ada orang yang menghayalkan kekayaan, kesenangan seperti itu, tidak ada. Itulah surga. Dan dia tambah dengan ridho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi banyak orang yang terjerembab karena nafsu, Bapak, Ibu, saudara-saudara saya. Ada orang yang baru diberikan sedikit kekuasaan, lantas dia menganggap dia adalah orang yang tidak perlu tunduk kepada Allah. Belajarlah kita dari Fir'aun, hanya memiliki kekuasaan terhadap Mesir, dia sudah menganggap dialah Tuhannya orang Mesir. Dan sekarang di sana ada Fir'aun baru yang tengah memimpin. Apa yang dia lakukan? Dia sangat takut dengan orang yang tunduk kepada Allah. Dia sangat takut dengan orang yang membaca Al-Quran. Dia sangat takut dengan orang yang takut kepada Allah. Maka itu dia bunuh orang itu, dia penjarakan orang itu. Ada begitu banyak orang yang dia tidak suka dengan orang-orang yang tunduk kepada Allah, karena dia melihat bahwa mereka itu akan mengancam kedudukan dia. Tapi mari kita belajar dari Quran. Ada orang yang jauh lebih berkuasa dari Fir'aun. Fir'aun coba menguasai Mesir dan rakyatnya. Bahkan cara menguasai rakyatnya, dia memperbudak sebagian besar rakyatnya. Tapi raja yang satu ini, dia tidak hanya berkuasa atas rakyat dan tidak pernah memperbudak rakyatnya. Raja yang satu ini malah berkuasa terhadap jin, terhadap tumbuhan, terhadap binatang, terhadap angin. Dan kekayaannya luar biasa. Istananya ketika dimasukin seorang ratu dari sebuah negara besar, ratu itu angkat rok. Kenapa ngangkat rok? Karena dia kira lantainya terbuat dari air. Si raja tersenyum dan mengatakan, "Mbak, turunin roknya, itu bukan air. Itu cuma, ya kalau bahasa saya, kamuflasi air. Karena bahan dasar dari pembuat lantai ini adalah mutiara yang diambil khusus dari laut." Siapa raja yang saya maksud ini? Sulaiman alaihissalam. Tahu apa yang terjadi setelah dia memiliki semua kekuasaan itu? Dia hanya mengucapkan satu kalimat, "Hadza min fadli rabbi liyabluwan." Ini adalah kelebihan yang Allah kasih sama aku, cuma untuk mengujiku ini. Gak ada hebatnya aku di sini. Ini ujian dari Allah untukku. Aashkuru am akfur? Apakah aku bisa bersyukur atas karunia ini, atau aku bisa kufur? Luar biasa. Apa yang kurang? Seharusnya sebagai seorang raja dia sudah bisa sombong, busung dada di hadapan rakyatnya.
Tapi satu hari ketika dia keluar dengan rombongan kerajaan, melintas di satu perkampungan semut, dia mendengar ratu semut bicara, "Ya ayuhan namal, wahai sekalian semut, masuklah ke dalam sarang kalian, karena kalian tak mungkin diperhatikan oleh Sulaiman." Fatabassama dhahikan biqauliha. Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar perkataan ratu semut. Lantas meluncurlah satu kalimat yang tidak kita duga. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhan, kasih aku anugerah untuk bisa mensyukuri nikmat yang Kau kasih kepadaku. Berapa banyak orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat? Berapa banyak orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat ketika Allah memberikan mata kepadanya? Berapa banyak orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat ketika Allah memberikan telinga kepadanya? Berapa banyak orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat ketika Allah memberikan mulut kepadanya, memberikan tangan kepadanya? Berapa banyak orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat ketika Allah memberikan kemaluan kepadanya? Padahal ada hari di mana semua nikmat itu akan ditanya Allah. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan akan ditanya semua karunia yang sudah dikasih Allah kepada kalian. Tidak ada yang gratis. Semua akan diminta pulang. Semua akan ditanya. Aku kasih kemaluan kepadamu. Apa kau kira itu kau gunakan untuk melacurkan dirimu? Apa kau yang punya kemaluan itu? Aku kasih mulut kepada kalian. Apa aku bilang boleh kalian masukkan sesuatu yang haram ke dalam mulut kalian? Atau mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati orang? Aku kasih mata kepada kalian. Apa kalian pikir mata itu harus digunakan untuk sesuatu yang aku tidak suka? Aku kasih kecantikan kepada kalian. Apa kalian pikir kalian punya hak untuk menganggap bahwa itu kecantikan kalian? Padahal liyabluwani, itu cuma ujian. Bukankah rumah besar kita adalah rumah seperti, kalau saya sering mengatakan, saya anak-anak dulu sering main-main sama teman-teman jualan-jualanan. Saya jual beras, teman saya jual ikan, ada yang jual sayur. Duitnya daun-daunan. Kalau hujan datang, enceng. Atau salah satu dipanggil orang tua, enceng. Artinya apa? Suka tidak suka, mau tidak mau, game over. Bukankah seperti itu kita hidup? Enak kali rumah besar, enak kali anak banyak, enak kali popularitas hebat, enak kali kekuasaan itu. Tapi kalau Allah mengatakan berhenti atau matilah, game over. Bagaimana dengan rumah besarku? Ecek-ecek. Bagaimana dengan duit yang aku pinjam? Seperti duit-duitan tadi. Bagaimana anak-anakku? Itu cuma main-mainanmu di dunia. La'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhur wa takasur fil amwal wal aulad. Bukankah suka atau cinta kita kepada keluarga kita, kita akan tinggalkan mereka? Bukankah luar biasanya besar rumah kita juga akan kita tinggalkan? Tidak ada kenikmatan dunia yang kita bisa kekal di dalamnya, karena Allah sudah ingatkan, itu permainan, itu senda-gurau, itu cuma perhiasan, itu cuma bangga-banggaan, itu cuma lomba-lombaan di antara kalian terhadap harta dan anak-anak. Sementara Allah menyediakan kenikmatan yang jauh lebih kekal dari kenikmatan dunia. Bukankah kita tidak bisa mempertahankan kecantikan kita, keremajaan kita? Bukankah sebahagian kita sudah tidak bisa melihat kecuali dengan alat bantu? Bukankah sebahagian kita juga sudah tidak bisa berjalan dengan nyaman, dengan gagah? Ya Allah, sebentar sekali dunia ini. Orang yang berusia 62 tahun setengah itu baru sekitar 1,5 jam saja di akhir. Sementara di sini dia sudah lelah hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada lagi Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau ini menariknya, diuji dengan perempuan, bukan perempuan pelacur. Zulaikha itu orang baik, wanita rumahan, tidak keluar rumah, suaminya kerja, dia di rumah, cantik. Cuma karena sebab Yusuf juga anak remaja yang sedang tumbuh dan handsome, Zulaikha tidak tahan. Dia tutup, dia sterilkan ring 1, ring 2, ring 3, tidak ada orang. Dan dia mengatakan kepada Yusuf, kemarilah wahai Yusuf. Artinya apa? Marilah kita berzina. Adakah Yusuf menuduh Zulaikha? Tidak.
Dia malah bilang wa ma ubarri'u nafsi. Artinya apa? Ini persoalan nafsu, dan aku pun tidak yakin dengan nafsuku. Ya Tuhan, aku berlindung kepada nafsuku. Innan nafsa la'ammarata bisu' illa ma rahima rabbi. Karena nafsu mengajak kepada yang tidak baik kecuali yang dirahmati Allah. Dia bukan bilang aku berlindung kepada nafsunya Zulaikha, bukan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perempuan ini, bukan. Tapi dia bilang aku berlindung dari nafsuku sendiri. Karena hari pertama aku mungkin bisa tahan melihatnya dan melihat godaannya. Tapi karena aku tiap hari tinggal sama dia mungkin berat. Sampai akhirnya dia bilang Rabbi sijni, Tuhan penjara lebih aku sukai. Kenapa? Karena di penjara nafsunya bisa lebih nyaman. Di penjara akses keluarnya tidak ada. Kalau dia bilang Tuhan baiklah aku keluar saja dari rumah ini, dia masih bisa balik ke rumah ini. Dan kapan saja dia bisa mengganggu Zulaikha, karena Zulaikha sudah jatuh hatinya kepada Yusuf. Tapi penjara menutup semua akses. Maka dia bilang penjara jika memang itu tempat aku bisa menjaga iman, lebih bagus aku di sana. Jamaah, akhirnya saya mengingatkan kepada kita itulah nafsu. Dan itu yang dilatih kemarin. Puasa itu hakikatnya bukan lapar haus, anak kecil juga bisa makan, tidak minum. Puasa itu hakikatnya adalah bagaimana sanggup nggak kita menundukkan nafsu kita pada maunya Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita ngajak nafsu kita itu bertakwa? Pertanyaannya, apa itu takwa Ustaz? Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu terlalu normatif. Baik, saya sederhanakan. Takwa itu ibarat kau seorang pengusaha dan kau mau ambil tender proyek dari pemerintah. Takwa itu adalah kau tidak akan menyuap atau kau tidak terima suap. Karena Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang menyuap dan terima suap itu neraka. Nabi tidak peduli terpaksa atau tidak. Takwa itu kau tidak berikan persen untuk agar kau bisa mengambil tender itu. 15, 10, 35. Tidak. Takwa itu saya sebagai pemerintah, orang bilang apa sama saya? Pak, ini dari saya Pak. Apa ini? Sekedar tips. Saya berharap supaya urusan yang satu itu saya diselesaikan. Amanin, aman Pak. Semua sudah saya sterilkan. Maksud saya, menurutmu Allah terima nggak ini gua ambil? Kalau itu saya tidak tahu Pak. Takwa itu adalah keberanian saya menolak apa yang bukan hak saya. Takwa itu keberanian saya hanya mengambil yang halal karena Allah mau itu yang saya ambil, bukan yang haram, bukan yang syubhat. Takwa itu adalah ketegasan saya untuk tidak menyuapkan makanan haram kepada mulut anak-anak saya atau istri saya. Takwa adalah keberanian saya untuk hanya berdiri dan berpihak pada maunya Allah. Itu takwa. Takwa itu seorang anak gadis tidak menunjukkan auratnya. Ketika orang mengatakan jangan terlalu kolot dan konyol dengan menutup aurat, maka dia mengatakan satu kalimat, wa ma ubarri'u nafsi. Aku berlindung kepada nafsu. Takwa itu seorang alim ulama, seorang ustaz tidak menjual agamanya untuk dunia. Kemarin saya ketemu dengan gubernur Sumatera Utara. Dia tanya sama saya, di mana sholat itu Ustaz? Sinar Husni. Antum memang ambil daerah-daerah pinggiran, tidak ada prioritas khusus. Saya bilang prioritas saya siapa yang mengundang saya di luar. Pohli, ya. Saya pernah diundang orang untuk cuma hanya mengambil jamaahnya paling sekitar 200 orang Pak. Terus saya diundang oleh satu pemerintah kabupaten untuk mengisi sholat Id di tempat mereka. Saya bilang tidak, saya sudah ada mengisi. Mereka mendesak terus dengan mengatakan ini permintaan bupati kepada Bapak. Saya bilang silahkan Anda bicara kepada panitia yang mengundang saya. Kalau mereka izin saya jalan, kalau tidak mohon maaf, saya sudah kandung duluan janji sama mereka. Takwa itu adalah keberanian untuk tidak terkenal atau tidak disebut kondang asal Allah tidak marah sama saya. Takwa itu saya tidak menjual agama dengan mengatakan maaf, saya tidak bisa masuk ceramah, ngisi ceramah di gang kecil. Kelas saya tidak itu lagi. Takwa itu adalah keberanian. Kalau bahasa Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Siapa yang mampu, paham dia kedudukan Rabbnya itu di mana, dan dia mampu mencegah nafsunya dari segala keinginannya, maka surga ma'walah tempat kembali. Saya mau bilang jangan takut Bapak. Allah pun punya rencana kita jadi pemimpin. Allah pun tidak mau kita miskin, tapi Allah tidak mau kita membeli semua itu dengan cara menjual keimanan kita, dan akhirnya Allah hanya akan membalas kita dengan neraka. Bertakwalah kepada Allah, karena hidup kita tidak lama. Fa'tabiru ya ulil absar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an: wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallah wa sadaqa rasul. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah, saya hanya menyampaikan curahan hati dalam khutbah tadi. Lihatlah betapa negeri kita tidak dikendalikan oleh orang-orang yang tunduk dan takwa kepada Allah. Padahal Allah sudah bilang, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Allah akan berikan berkah dari langit dan bumi untuk mereka. Lihatlah pemimpin kita meraih kepemimpinan bukan karena mereka takut kepada Allah. Lihatlah orang-orang kaya sudah tidak peduli lagi bagaimana sebenarnya kekayaan itu diambil dari sumber yang halal atau yang haram. Sepertinya kita sudah menentang marah Allah, atau mungkin kita sudah merasa kita tidak butuh Allah dalam hidup kita. Ramadan yang 1 bulan kemarin yang kita lalui itu Ramadan di mana Allah sebenarnya sayang kali sama kita. Allah melatih kita pulang. Allah tahu kita berada dari start yang berbeda. Allah tahu ada sebagian kita pernah berzina, pernah mencuri, pernah korupsi, pernah berjudi, pernah. Allah tidak peduli. Dalam sebuah hadis Allah mengatakan, jika dosa kalian di BAP dan penuhlah bumi ini dengan berkas perkara kalian dan naiklah sampai setinggi langit, selama kalian minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan, kata Nabi. Jangan pernah tuduh dirimu sebagai orang yang sudah nista. Jangan pernah. Karena Allah masih memberikan kita bernapas, itu artinya Allah masih memberi peluang kita minta ampun kepada. Ramadan yang kita lalui kemarin adalah bukti sayang Allah, karena Dia mau kita turn around, kita reborn, kita lahir kembali. Sebagai apa? Sebagai manusia yang punya start yang sama. Karena berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya ke masjid, tapi dia ujub, dia ria, dia sombong, dia merasa surga lebih layak untuknya, yang lain tidak perlu masuk surga. Allah tahu. Tidak seperti anak-anak durhaka yang mungkin dipanggil pulang. Pulanglah nak. Tapi aku telah mencuri harta mak. Pulanglah. Aku pernah mencongkrokkan mak sewaktu sholat. Pulanglah nak. Aku pernah menampar mak. Pulanglah. Aku pernah memaki mak. Aku makmu. Semua yang kau buat itu pernah kau buat sewaktu kau kecil, dan aku malah tersenyum. Di saat aku menyisirimu, tapi kau menampar wajahku. Di saat aku memberikan makan kepadamu, saat tanganku hampir saja ke mulutmu, kau tempeleng tanganku dan berserakanlah nasi itu. Ingat, mak tidak pernah marah kepada, karena mak tahu kau tidak tahu. Pulang. Sejahat apapun kalian, aku mak. Nabi pernah mengatakan Allah itu jauh lebih sayang sama kita ketimbang orang tua kita kepada kita sendiri. Allah itu jauh tidak mau kita masuk neraka ketimbang orang tua tidak mau mencampakkan anaknya ke dalam api. Allah jauh lebih sayang sama kita. Apa yang Dia suruh kita Ramadan kemarin? Mungkin ada sebagian kita yang sudah jarang sahur. Saya sering mengatakan, sahur itu sebenarnya bukan persoalan makan dan minum, tapi sahur itu kemarin sebenarnya adalah mau Allah, supaya kita punya kebiasaan bangun sebelum subuh. Dan kita bicara sama Dia, kita curhat sama Dia.
Aku tahu kau punya masalah, mintalah solusinya sama aku. Aku tahu kau ada sesuatu yang kau inginkan, bilang sama aku kasih. Aku tahu kau salah, minta ampun sama aku. Itu tiap malam dia kasih sama kita. Dia mau kita bangun dan kita bicara sama dia. Dia suruh kita puasa, artinya apa? Tahanlah, tahanlah sayang, dunia ini sebentar. Tahanlah. Jangan mengatakan sabar itu ada batasnya, karena batas kesabaran adalah ketidaksabaran. Sabarlah terhadap dunia, karena Allah pun tidak pernah merencanakan kemiskinan sama kita. Sayang, Ramadan itu sudah berlalu, dan bukan tidak mungkin tidak ada Ramadan lagi untuk kita, karena mungkin itulah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sayang, hari ini kita sudah berada di sini dan melakukan kebajikan yang berbeda. Maka saya cuma mengingatkan kepada kita semua, hati-hatilah, karena banyak orang yang jatuh. Saya sering mengatakan, saya memperhatikan dalam hidup saya, banyak orang yang secara fisik dia orang kuat, tapi secara spiritual dia ringkih. Ada orang yang bisa maraton 10 km, tapi dia tidak berdaya untuk berangkat ke masjid hanya beberapa meter saja. Itu bukan karena dia sakit, tapi hati atau jiwanya yang sakit. Ada orang yang buta, bahkan tidak pernah bisa melihat, tapi Allah memberikan kemudahan kepadanya bisa menghafal Quran, bahkan di usia 7 tahun. Itu kenapa? Karena hatinya sehat, karena spiritualitasnya sehat. Sementara hari ini banyak orang yang sudah Allah berikan kekayaan materi, zahir dia adalah orang kaya, tapi jiwanya ringkih, sehingga dia tamak, dia rakus, dia kikir, dia bakhil, sehingga kekayaan tidak, jangankan kepada orang lain, untuk dirinya saja pun tidak bermanfaat kekayaan ini. Jamaah nanti pulang dari sini cobalah lihat ada berapa banyak yang kita miliki yang sebenarnya tidak kita berdayakan dan tidak kita pakai. Hati-hatilah dengan harta yang akhirnya hanya akan menyusahkan akhirat kita. Hati-hatilah dengan jabatan yang akhirnya Allah memandang rendah kita nanti di hadapan Allah. Hati-hatilah dengan popularitas yang akhirnya melalaikan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang Dia ridha, dan hamba yang akan diberikannya surga, hamba yang akan dihindarkannya dari api neraka. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa, dan saya membagi doa ini dalam 2 bahagian. Yang pertama, saya mengajak kita sama-sama untuk kemudian membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada 4 orang yang akan saya sebutkan namanya sebentar lagi. Semoga Allah memberi kelapangan, semoga Allah memberi cahaya, semoga Allah mengganti kebaikan mereka dengan pahala di sisinya. Semoga Allah mengampuni dosa yang mereka lakukan semasa mereka hidup, dan semoga Allah menetapkan mereka semua sebagai ahli surga. Adapun keempat orang yang dimaksud adalah Haji Hussein Abdul Aziz bin Abdul Aziz, Haji Arfiah binti Ibrahim Ahmad, Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Aziz, dan Haji Ruslah bin Ati Abdul Aziz. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Rabbul Alamin, kami tidak tahu kalimat apa yang harus kami ucapkan di awal kami menadahkan tangan kehadiran. Kalau bicara nikmat, saat kami lalai pun Kau memberikan nikmat-Mu kepada kami. Bukankah di saat malam kami tertidur Kau tetap terbangun menjaga kami ya Tuhan? Bukankah di saat kami bermaksiat Kau tidak memutuskan rezeki yang Kau berikan kepada kami? Ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang kami harus ucapkan di awal doa ini, karena tangan yang kami tadahkan kehadirat-Mu ini juga adalah tangan yang kami angkat karena karunia yang Kau berikan kepada kami. Kalau saja Kau tidak memilihkan, tangan ini tidak akan kami tadahkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami melihat pagelaran orang-orang yang terlalu berani melawan-Mu ya Allah, pagelaran orang-orang yang suka menantang, yang memancing-mancing marah-Mu, dan meminta-Mu untuk segera mengazab mereka kalau memang Kau sanggup memberi azab kepada mereka. Ya Tuhan, kami tahu betapa sebenarnya Kau tidak hanya berkuasa atas jiwa kami, semesta ini dalam kekuasaan-Mu ya Allah.
Matahari itu tidak terbit kecuali atas izin-Mu, wahai Tuhan. Malam tidak akan datang kecuali atas izin. Sementara kami yang tidak pernah bisa meninggalkan landasan pijak kami dari atas bumi ini, kami sanggup untuk mengatakan kami tidak butuh Kau dalam hidup kami. Kami sanggup meninggalkan untuk menyebut nama-Mu dengan rasa takut dari bibir kami. Kami tahu bahwa rambut sampai ke kaki kami adalah bahagian dari karunia yang Kau berikan kepada kami. Tapi di depan Kau tidak pernah jauh dari kami, bahkan Kau dekat, lebih dekat dari urat leher kami sendiri. Tapi di depan-Mu kami sanggup melakukan dosa, Tuhan. Lihatlah tangan yang kami tadahkan ini adalah tangan yang kami tahu betul, dan Kau tahu betul bahwa tangan ini sudah banyak berdosa. Lihatlah bahwa mata kan, mulut kan, telinga kan, tangan kan, kaki kan, kemaluan kami telah banyak melakukan dosa yang Kau tahu betul bahwa kami berdosa, dan Kau pasti akan ungkap itu jika Kau tidak ampunkan kami, Tuhan. Wahai yang mengetahui apa yang tersembunyi di hati kami, Kau tahu betapa banyaknya keinginan yang disupport oleh nafsu kami di sana. Kau tahu betapa banyak ria, ujub, bakhil, dengki, ghil bersarang di sana. Kau tahu betul terkadang dalam ibadah kami menyimpan ketundukan kepada selain-Mu, wahai Tuhan. Kau tahu betul sehingga kami tidak perlu dan tidak bisa berdusta di hadapan-Mu. Kami hanya minta pagi ini kepada-Mu, ya Allah, ampunkan dosa kami, Tuhan. Dosa yang kami lakukan dan kami tidak tahu itu dosa. Dosa yang kami lakukan dan kami tahu itu dosa. Dosa yang kami lakukan yang kami tidak menyukainya. Dosa yang kami lakukan yang kami menyukainya. Ya Tuhan, jika saja Kau tidak mengampunkan kami, maka celakalah kami dalam kehidupan akhirat kami. Karena Kaulah tempat kembali kami, tapi Kau tidak akan memberikan kebaikan kepada kami tanpa ampunan-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan yang memiliki jiwa kami, wahai Tuhan yang menentukan kapan kematian kami datang, kami menyerahkan hati kami, diri kami kepada-Mu, ya Allah. Bantulah kami untuk tidak berlaku sombong dalam hidup kami, ya Allah. Bantulah kami karena tidak ada kebaikan yang kami lakukan ketika kami melawan hukum-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Karena kami telah melakukan satu tindakan yang menciderai diri kami, ketaatan kami, ketundukan kami di hadapan. Sementara bersama kami ada istri kami, ada anak-anak kami. Bantulah kami dengan keampunan-Mu, ya Allah. Karena sebagai orang tua kami masih belum sanggup menjadi orang tua yang memberi petunjuk kepada anak kami. Kami membesarkan anak-anak yang ketika semakin besar, mereka terbentuk menjadi anak yang jauh dari-Mu, ya Allah. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan surga-Mu ketika orang yang Kau titipkan kepada kami menjauh dari-Mu, ya Allah. Bagaimana kami bisa disebut sebagai orang tua yang benar ketika di rumah kami menyimpan anak-anak yang Kau murka, ya Allah. Wahai Tuhan, bantulah kami hanya untuk menjadi orang tua yang benar bagi anak kami, memberikan bimbingan yang baik bagi anak-anak kami, menjadikan mereka semua anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Tuhan, jadikanlah kami suami yang baik bagi istri kami, istri yang baik bagi suami kami, sehingga jadilah kami keluarga yang baik, dan Kau memberikan keberkahan-Mu dengan memasukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan, ya Rabbul Alamin, dalam hidup kami banyak melakukan kesalahan. Kesalahan kepada-Mu, kesalahan kepada orang tua kami, kesalahan kepada suami-suami kami, kesalahan kepada istri-istri kami, kesalahan kepada anak-anak kami, kesalahan kepada tetangga kami, kesalahan kepada semua makhluk. Sehingga jadilah kami orang yang Kau akan murka jika Kau tidak memberikan ampun kepada kami, ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, maafkanlah kami atas ketidakberdayaan kami membimbing anak kami ke jalan-Mu. Tapi bantulah kami untuk bisa membimbing mereka ke jalan. Ya Tuhan, untuk orang-orang tua kami minta kepada-Mu, berikan kebaikan bagi orang tua yang telah membesarkan kami, suka atau tidak suka. Mereka telah membesarkan kami, membantu kami bisa berjalan, membantu kami bisa bicara, membantu dan memberikan makanan kepada kami. Kesabaran yang mereka miliki tidak mungkin bisa kami gantikan, ya Allah. Kesabaran di saat mereka melihat kami sakit dan mereka lebih sakit dari kami. Kesabaran ketika kami tidak bisa tidur malam dan mereka menjaga kami dengan senyum mereka.
kesabaran mengantarkan makanan itu ke mulut kami. Wahai Tuhan, gantilah semua kebaikan mereka dengan pahala di sisi-Mu ya Allah. Gantilah semua malam yang mereka habiskan untuk kemudian menjaga kami dengan waktu qiyamul lail. Gantilah semua makanan yang mereka berikan kepada kami sebagai waktu mujahadah mereka kepadamu ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, kami hidup di zaman di mana orang berbondong-bondong bangga menjauh darimu, di mana anak-anak perempuan mereka keluar dari rumah mereka dengan menanggali pakaian mereka sendiri, di mana pemimpin-pemimpin kami berlaku zalim, di mana ulama-ulama kami kehilangan takut kepadamu, di mana anak-anak muda kami kehilangan infah ya Allah. Dan Kau maha berkuasa, Kau bisa saja menghancurkan ini semua. Kau berkuasa menjatuhkan langit ke bumi, Kau berkuasa meledakkan gunung, Kau berkuasa menghempaskan lautan untuk menghantam daratan. Ya Tuhan, janganlah Kau timpakan bencana kepada kami karena sebab kezaliman yang kami lakukan ya Allah. Janganlah Kau timpakan bencana kepada kami karena sebab kezaliman penduduknya ya Allah. Janganlah Kau timpakan bencana kepada kami karena sebab berlari menjauhnya kami darimu ya Allah. Tapi berikanlah hidayah kepada kami untuk akhirnya kami bertaubat kepadamu ya Rabbul Alamin. Untuk akhirnya kami sadar dan tahu bahwa tidak ada bahagian di tubuh kami ini yang tahan menghadapi murka-Mu, dibakar di api-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Alamin, izinkanlah kebaikan menjadi bagian dalam hidup kami. Izinkanlah akhir kehidupan kami adalah husnul khatimah. Izinkanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau ridha. Izinkanlah salat kami salat yang Kau terima. Izinkanlah ibadah kami ibadah yang Kau terima. Izinkanlah rezeki kami rezeki yang patut kami syukuri. Izinkanlah doa kami doa yang Kau dengar ya Allah. Izinkanlah keburukan kami adalah keburukan yang Kau hapuskan karena permohonan ampun kami. Izinkanlah saudara-saudara kami adalah saudara yang mengingatkan kami di jalan-Mu ya Allah. Janganlah Kau biarkan kami bersama orang yang menjauh darimu, yang kemudian Kau marah kepada kami, kemudian Kau meninggalkan kami, kemudian Kau membiarkan kematian datang kepada kami di saat Kau sedang marah kepada kami ya Allah. Wahai Tuhan, Kaulah pemilik akhirat. Kami minta kepadamu, bangkitkanlah kami dengan kepercayaan yang penuh kepadamu. Berikan kepada kami kitab catatan amal kami dari sebelah tangan kanan kami. Jadikanlah kebaikan dalam hidup kami. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk tidak tergelincir jatuh dari titian siratal mustaqim. Izinkanlah kami hanya menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Wahai Tuhan, zaman ini penuh dengan fitnah. Orang yang seharusnya memberi bimbingan menyesatkan, orang yang seharusnya melindungi menakutkan, orang yang seharusnya menjaga kami ya Allah membuat rasa tidak aman di tengah kami. Orang yang menganggap agama kami sebagai masalah, orang yang menganggap orang-orang salih adalah orang bermasalah. Wahai Tuhan, Kaulah pemilik dunia ini Tuhan. Kaulah pemilik zaman ini ya Allah. Kami mengadu kepadamu ya Allah, karena kami hidup di zaman di mana orang-orang amanah dituduh khianat, di mana orang-orang khianat disanjung-sanjung sebagai orang amanah, di mana orang-orang rendah di matamu dimuliakan, sementara orang-orang yang tinggi di matamu direndahkan. Ya Tuhan, kami hidup di satu zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan halal haram. Mereka membangun ibadah dan tempat ibadah dengan sesuatu yang mereka tidak peduli halal haram. Mereka bangun dan sanggup membangun masjid yang indah, tapi semakin sedikit orang yang tunduk kepadamu. Banyak orang yang salat tapi kehilangan khusyuk. Banyak orang yang berdoa ya Allah, tapi doa itu tidak Kau dengarkan lagi. Karena perut kami sudah berisi dengan yang haram, makanan kami haram, tingkah kami haram. Kami hanya minta kepadamu wahai Tuhan, sebelum Kau memberikan azab-Mu, ampunkanlah kami ya Allah. Ampunkanlah kami atas makanan haram yang sempat kami makan. Ampunkanlah kami atas rezeki haram yang sempat kami simpan. Ampunkanlah kami atas perbuatan haram yang kami lakukan ya Allah. Perbuatan yang membuat marah-Mu, perbuatan yang mengundang bencana-Mu. Ya Tuhan, lahirkanlah di tengah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki rasa takut kepadamu. Hentikanlah mereka yang melakukan kezaliman di tengah kami, yang menjadikan kekuasaan alat untuk menindas umat Islam. Ya Rabbul Alamin, Kau adalah pemimpin orang-orang mustad'afin. Kau adalah pemimpin orang-orang lemah. Ya Tuhan, berikan kepada kami orang kaya yang dermawan, anak-anak muda yang iffah, ulama-ulama yang memiliki ketakutan yang tinggi kepadamu, orang-orang yang memimpin kami sehingga mereka memimpin dengan keadilan. Ya Rabbul Alamin, satukan hati kami dalam keimanan, satukan hati kami dalam cinta kepadamu ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, rindu kali. Beliau di sini. Beliau bilang butuh banyak kawan yang bisa ngajar bicara. Iya, betul. Oke, Pak.